Mas Arya kapan nge-review Autel yang besar? Autel Dragon. Banyak ya? Banyak yang request saya untuk review Autel Dragon Fish. Yang gede itu loh, yang kayak gini loh. Kameranya macam-macam, jaraknya bisa jauh, terbangnya bisa lama banget. Jam berapa ini? Apa masih ada pesawat jam segini? Jam 4 sore nih. Pecater pesawat ya. Packing jam 4 kurang 5. Loh? Ada nggak ke Jakarta sekarang? Hari ini? Iya, udah jam 4. Jam 4 sekarang, pas jam 4 sore. Jangan, ya pesawat aja. Jadi saya udah nggak kuat panasnya Jakarta ini. Dari Malang itu suhunya cuma 16 derajat ya. Nyampe di sini 32, 33 derajat tadi. Jadi saya buka baju. Cuman saya nggak bawa topi. Ini ada topi ding. Pakai topi deh. Oke. Ini unitnya teman-teman. Dragonfish. Ini lebar sayapnya, wingspannya ini 1,5 meter. Dari ujung ke ujung itu 1,5 meter. Ini baterainya 2 dia, 1, 2 baterai. Baling-baling untuk take off, baling-baling untuk maju mundur sih, karena dia bisa gitu, maju mundur gitu. Ada motornya di dalam sini. Terus dia juga dilengkapi dengan airspeed meter, itu apa istilahnya nih. Terus baterainya, kalian melihat baterainya. Ini baterainya, apa itu? Ini baterainya teman-teman. Sebesar ini. Ini kalau telapak tangan saya, ini HP nih ya. Se-HP, gedenya se-HP. Ukurannya adalah 7550 mAh. Kalian bisa lihat ini berapa volt nih? 23,1 volt. Satu baterai sih untuk ngelihat baterainya tinggal berapa ya. Nyalainnya bukan dari baterai, nyalainnya dari pesawatnya. Kameranya nih, kameranya dia ada 3 kamera di dalam. Satu ini gimbal ini ya, ini gimbalnya 3 aksis. 1 2 3 aksis. 3 kamera, ada infrared, kelihatan nggak? Ada infrared, kebalik. Ada infrared, ada zoom, ada kamera biasa, wide sama zoom. Ini untuk infrared, ini untuk sensornya. Gitu. Keren, berat ini. Terus untuk remote-nya teman-teman, remote-nya. Nih, remote-nya besar banget. Kameranya terlalu ke bawah. Remote-nya ini, remote-nya segini, gede banget ya, gede banget, sebadan saya lebarnya. Terus di remote-nya sini ada untuk HDMI teman-teman. Terus ada lagi untuk, ini untuk apa ya, headphone, saya nggak tahu untuk apa. Ini untuk SIM card tapi nggak bisa ini. Terus ini untuk memory card, ini USB, ini ngecas gitu. Terus di sini ada tombol function yang bisa kita program. Di sini untuk kanan kiri. Nah,
kameranya bisa kanan kiri, 360 muter. Terus yang ini naik turun. Ini powernya, remote-nya. Ini ada untuk auto atau manual. Ini stick seperti biasa, return to home. Sebelah sininya ada foto atau rekam. Di bawah tidak ada apa-apa lagi. Di baliknya ini juga ada tombol custom. Nggak ada tombol custom, tapi dia bisa ditaruh di tripod nih, gitu, terbang, taruh di tripod atau dikalungin. Terus yang nggak kalah penting adalah ini unit RTK, unit base stationnya atau RTK-nya ini antena omnidirectional, 2 antena. Terus ini ada baterainya, di cas. Dia bisa berapa menit, nanti kalian lihat aja di spesifikasinya. Terus bisa dicas, soalnya ini ada wifi, ada segala macam di sininya. Terus ini power on off nya, udah nggak ada apa-apa lagi. Bawahnya ada fan. Dah, terbang yuk. Nanti bisa jauh terbangnya ke sono. Nih teman-teman, ini bawahnya kayak gini. Nggak ada sensor, ada sensor ultrasoniknya di bawah. Jadi untuk mempertahankan ketinggian dan supaya nggak geser-geser drone-nya pada saat mau mendarat. Kameranya ini sebesar ini, gede banget ya kameranya. Kalian kalau mau lihat bawahnya nih, mumpung bisa lihat tuh. Ini ada fan kayaknya untuk ventilasi udara. Terus ini kakinya. Jadi bahannya drone ini tuh sebetulnya bukan foam kayak kebanyakan itu kan pakai foam. Ini nggak pakai foam. Ini pakai bahannya kayaknya karbon ini. Harusnya karbon. Harganya mahal soalnya. Karbon, dan ini sangat ringan. Yang berat itu itunya. Terus di sini ada untuk airspeed kayak pesawat tuh ya. Pesawat tuh kan ada airspeednya. Jadi kalau udah dia maju, ini angin masuk, di sini ada sensor kecepatan. Pitot. Hah? Pitot istilahnya. Pitot. Terus yang pasti ini ukuran motornya beda ya. Ini lebih kecil daripada yang untuk ngangkat ke atas. Kenapa yang untuk ngangkat ke atas ini lebih besar? Karena dia fungsinya nanti kalau udah terbang udah agak lama, ini yang tadinya posisi naik ini dia akan menjadi lurus, menjadi fixed wing. Fixed wing ya, artinya tidak diangkat menggunakan ini lagi, ini akan mati. Jadi dia hanya diangkat oleh aerodinamis dari airfoilnya sayap ini. Ada daya angkat. Kalau kurang naik, nanti ini yang gerak. Naik ini dia naik, ini ke bawah dia turun, gini satu dia belok. Nah, ketika sudah kehilangan kecepatan sebelum stall, ya istilahnya kalau pesawat kan stall. Sebelum stall, ini akan nyala. Jadi ini harus besar supaya bisa set ngangkat pesawatnya lagi. Kalau ini kecil sama kayak itu, begitu ini nyala bisa nggak karuan. Jadi ini udah penuh dengan pertimbangan untuk bikinnya juga, ya wajar harganya mahal banget ya. Karena memang teknologinya juga tinggi. Terus apa lagi? Remote. Oh, bentar. Terus ini juga ada untuk rakitnya ya. Jadi ini ada kuncian. Jadi sebetulnya ini bisa dibuka. Sayap ini buka di ini untuk dibawa, ini juga bisa dibuka. Jadi nanti kalau mau terbang semuanya harus dicek. Sebelum terbang dicek udah rapat semua, ini udah ngunci baru ditutup lagi. Dan nanti pada saat dinyalakan, remote nyala, siap untuk terbang, dia masih cek lagi, flight check sekali lagi. Sekarang lihat remote-nya ya. Kita bisa lihat di sininya, ini touchscreen, dia based on Samsung ya. Oh, itu ada yang nerbangin juga, itu ada yang nerbangin juga. Pesawat beneran. Nah, di sini
Ada pilihan mission, manual flight, mission history. Ini kita lihat sejarahnya terbang. Kok sejarahnya sih, catatan pernah misi apa aja, setting, user center. Jadi hanya ini aja isinya. Segini-gini nggak bisa. Dia seperti Android, jadi kalau saya matiin, nah gini ya, nyalain lagi, geser dulu ke atas, ke atas, ke atas. Itu. Terus ini ada petunjuknya, sinyal-sinyalnya, RTK-nya mana ya? RTK mana ini? RTK single ini. Ini sinyal-sinyalnya. Terus ini ada mission. Kalau mission ini memang untuk kerja ya teman-teman. Jadi ini kita bisa nentuin mau titik 1, titik 2, titik 3. Tapi saya nggak mau pakai ini. Ini keluarnya gimana? Yang biasa pakai Android siapa? Ini keluarnya, oh ini home. Oh bukan. Keluarnya gimana? Keluarnya gimana dari sini? Oh gitu, exit. Terus ada manual flight. Nah ya, yang akan saya coba yang manual flight ya. Jadi ini nanti tampilan kamera drone-nya. Dan kamera drone-nya nanti ada 3. Untuk drone ini ada 3 tampilan. Ada wide, zoom, sama infrared. Lihat nanti saya rekam deh. Saya rekam hasilnya. Sekarang nyalain. Dia checking semua ini. Ditunggu aja, memang agak lama sih, nggak apa-apa ditunggu. Aircraft connected. Nah, ini teman-teman, kalau udah connect kayak gini, ya ini ke kaki saya. Karena ini ada airspeednya, maka harus dikalibrasi dulu ya airspeednya. Airspeed mana tadi? Ini airspeed. Nah, please cover the airspeed sensor with the calibration before calibration. Jadi, oke. Woi. Nah, ini harus ketutup dulu teman-teman. Jadi dinolin dulu skalanya. Udah 0. Terus start calibration, nanti disuruh buka sih. Start calibration. Is the anemometer covered? Yes. Tunggu sebentar. Checking. Slow ya. Nah, udah selesai. Jadi nolnya begitu. Jadi kadang ketutup itu adalah skala 0 tanpa angin. Karena kalau dibuka tadi dikalibrasi udah langsung ada kecepatan angin yang dianggap 0. Ngerti nggak sih? Saya juga nggak ngerti. Udah yuk, berangkat aja. Oke, nah ini langsung pre-check lagi. Yakinkan sayap sudah terkunci. Next. Dia belum mau start. Yakinkan ini yang dibuntut tadi udah. Next. Kamera sudah terpasang dengan benar. Next. Baterai udah ngunci semua. Udah ngunci ya tadi. Udah. Next. Nah, komplit, nanti dia akan ngereset dan start. Komplit. Coba lihat. Pre-flight check pas, sudah selesai. Safe to fly, I understand. Oke. Cuman saya nggak bisa cek ininya, apa namanya? Itu loh sayapnya, itu loh apa? Yang di sayap tuh? Aileron. Aileron ya. Itu orang penerbangan tuh belakang saya tuh, malu saya. Yang megang kamera. Nggak bisa cek saya. Nggak apa-apa, kita terbang aja. Yuk. Jauhin soalnya nanti suara saya kalah kenceng sama dia.
Ini biar jauh dulu. Nah kayak gini tampilannya. Ini peta juga ada di sini teman-teman, kalau bisa lihat ya, ini peta. Jadi posisinya sesuai, kompoinnya sudah tercatat. Terus di sini juga bisa saya ganti dengan panel ini, kayak pesawat nih. Oke, kelihatan ya? Nggak kelihatan? Silau. Gini. Kelihatan? Ya, kayak pesawat nih ya tampilannya nih. Gitu. Tampilan kameranya bisa, ini normal, wide, bisa zoom. Ayo dong, ini zoom, bisa infrared. Oh. Dan sekali ngerekam langsung 3 mode ini yang ngerekam. Jadi ini saya rekam aja mulai dari sini ya teman-teman. Saya rekam, SD card sudah masuk, sudah sih. Oke, saya rekam, recording, terbang ya. Angin. Jadi ini karena fixed wing teman-teman. Jadi kalau ada angin dia langsung gini sendiri. Kena angin, memang berusaha bertahan. Tapi ini kan ada sayapnya ya, ada airfoilnya. Jadi kita harus hati-hati betul. Dan usahakan terbangnya di atas gedung. Kalau ini harus di atas gedung. Regulasinya pun beda. Ini beratnya di atas 7 kilo. Berapa kilo ya beratnya? Ya, 7,5 kilo. Jadi regulasinya beda teman-teman, tidak seperti drone-drone lainnya. Cuman kameranya nggak mau ikut muter ini. Oh muter ding, muter. Nah kelihatan. Gedung terdekat ini, saya harus berada di atas gedung terdekat. Ini posisinya supaya tidak membahayakan. Terus naikin lagi. Hah? Oh, saya naikin dulu. Ya, ketinggiannya pakai MSL, jadi 90 mean sea level. Tinggiin 119, 122, 126, 127, 129. Nah, udah lebih tinggi dari gedung-gedung sekitar. Baru kita coba untuk fix wingnya. Fix wingnya tuh nanti otomatis kok. Pada saat terbang lurus gitu, kan nanti yang di sayap tuh gini nih. Apa sih tuti? Nanti kan gini nih, set ya. Dia akan jadi fix wing. Artinya yang di atas akan mati. Kalian bisa lihat dari modenya ada di sini. Ini sekarang mode belum fix wing. Nanti kalau sudah fix wing dia berubah gambarnya. Gitu. Oke. Nah, berat ini remote-nya. Saya terbangin ya. Maju. Coba berubah nggak? Ya, jadi fixed wing ya. Berubah. Nah, itu udah jadi fixed wing dia, meluncur. Dan saya nggak tahu ada di mana pesawatnya. Pesawatnya di mana? Oh itu. Nah, ini saya lewatin dekat sini nih. Lihat atas. Ini sudah pakai mode fixed wing. Jadi suaranya udah nggak ada. Ya, suaranya. Beloknya agak sulit karena dia melawan angin. Beloknya sulit banget. Ya, suaranya nggak ada ya, karena sudah jadi fixed wing. Nah, kalau saya berhenti, dia akan bunyi. Nah, tuh. Kalau kalian bisa dengar suaranya. Nah. Jadi pesawat ini bisa atret, bisa mundur. Nah, itu menegangkan. Tapi asik loh. Tapi ini bukan aeromodeling ya teman-teman. Ingat, ini bukan untuk olahraga aeromodeling. Ini kebutuhannya untuk survei, untuk pemetaan jarak jauh, karena dia bisa sampai 30 km. Saya orang yang sudah basicnya aeromodeling agak bingung menerbangin ini, karena begitu nggak kelihatan mata
Saya nyari pesawatnya, padahal nggak perlu sebenarnya, bisa lihat dari sini gitu. Cuman kebiasaan. Ini ya teman-teman, udah ngerekam. Saya coba zoomnya ya. Ini kita lagi di tengah nih, yang hijau-hijau nih. Ini zoomnya. Coba nih, zoom. Set. Ayo dong, zoom dong. Nah, coba saya turunin dikit kameranya. Nah, itu dia. Sampai berapa kali ya? Terus 5,7, 6,7, 7,9 sampai 8 kali. Dan saya nggak perlu muter drone-nya, saya cukup muter kameranya aja. Up. Itu teman-teman. Ini saya hanya muterin kamera, bukan drone-nya. Nah, yuk dadah dulu. Ngerekam soalnya. Gitu, kembaliin lagi ke atas. Nah, ngerekam. Nih teman-teman. Tadi kan saya pakai wide nih, ngezoomnya. Sekarang kita zoom pakai yang zoom. Jadi dia pindah kamera. Maka zoomnya bisa gila. Lihat nih ya. 3 kali, 5 kali, 6,7, 8, 9, 10. Bentar, pasin dulu kameranya. 13. Terus masih tajam gambarnya. 16 kali, 18 kali, 32 kali, 240 kali. Hilang. Nah. Sampai sepatu saya kelihatan deh. Gila zoomnya. Ini 80 ya, 78 sampai 80 sampai 240 kali teman-teman. 240 kali ini segini. Sepatu saya kelihatan ya. Kalau dinormalin lagi, seret ke atas. Ini aslinya jaraknya drone dengan saya, dengan kita semua. Gila. Keren zoomnya. Atau kalian juga bisa zoomnya dari sini. Kalau saya kan tadi seret gitu ya. Dari sini juga bisa. Naik turun, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Untuk mempermudahnya sih begitu teman-teman. Ya. Saya nggak berani mendarat di tangan. Bunuh diri itu namanya. Jadi saya mendaratin di sini. Anginnya lagi kencang. Ini anginnya kencang ini. Dari samping. Oke lah, kita coba ya. Doain ya. Sudah, sekali aja ya reviewnya. Ngeri. Tapi ini drone ini memang ya sesuai sama harganya. Jadi zoomnya bisa 240 kali zoom. Jauh di sana bisa ngelihat ujung sepatu saya. Terus waktu terbangnya 75 menit waktu terbangnya, dan jaraknya bisa sampai 30 kilo. Cuman ya itu tadi saya bilang udah kebiasaan main aeromodeling. Main ini deg-degan. Intinya deg-degan karena harganya 1,3 M. Udah, matiin. Ini masih rekam. Video recording completed. Bisa foto ternyata di sini ada modenya teman-teman. Ada mode foto. Dan paling tinggi kameranya madepnya segini udah. Itu kalian kalau lihat di situ masih segitu. Masih ya dia nggak bisa terlalu atas. Ini terus fotonya ya gitu tadi. Nggak dicoba terbangin nggak ya. Baterai, nah ini ada informasi baterai ada 3. Baterai remote 74%, baterai drone 34. Baterai drone tinggal 34%, baterai RTK 94%. Jadi RTK nya ada baterainya. Sinyal full semua. Ya iyalah. Video 1080p. Ini nanti saya terangin di bawah aja ya detailnya.
Tadi nggak ada ngerekamin pakai HP. Buat TikTok. Down, up. Udah, terima kasih, langsung pulang balik ke Malang. Jadi saya sampai di Malang kedinginan banget. Ini tadi saya cek 17 derajat Celcius dan di Jakarta 35 terakhir saya pada saat di bandara itu. Wow. Jadi saya kedinginan. Gini teman-teman. Jadi videonya kan langsung 3 ya. Dari drone tuh 3 kamera, infrared, terus yang tengah itu wide, yang pinggir itu zoom. Infrared, wide, zoom. Masing-masing itu memiliki resolusi yang berbeda. Di sini pada saat saya ngedit video ini, saya lihat bahwa yang zoom, yang paling kiri yang zoom itu ukurannya 1920 x 1020. Yang wide itu 3840 x 2160 atau 2K atau mungkin bisa 4K, nggak tahu juga ya. Nanti saya lihat sebentar di spesifikasi kameranya. Tapi yang infrared itu hanya 640 x 512, makanya bentuknya 4:3. 640 x 512 yang infrared itu. Bentar, speknya. Jadi kameranya ada macam-macam. Ini jenis-jenis kameranya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Yang saya terbangin yang ini. Ini kameranya tadi itu 4K 4K 12 mm pixel wide angle camera, terus infrarednya 640 x 520 3-axis gimbal. Jadi 4K kameranya sebetulnya. Nah, kemudian yang asiknya lagi juga adalah ini. Ini penting diketahui. 3 menit saja untuk persiapan terbang, assembly, quick assembly-nya 3 minutes, 3 menit sudah bisa dirakit dan siap terbang. Jadi betapa praktisnya memang makanya harganya 1,3 miliar. Dia memiliki teknologi mulai dari merakitnya cepat, sinyalnya bisa sampai 30 km, baterainya 75 menit, kameranya juga bisa kayak gitu, zoomnya 240 kali loh tadi zoomnya yang kamera zoom, yang kamera wide-nya hanya 20 kali, tapi yang kamera zoomnya 240 kali zoom. Dan dia memiliki teknologi kalau sudah terbang dia akan menjadi fixed wing. Seperti itu. Dan bahannya memang dari karbon, full karbon. Ya, kalian tahu sendiri harganya bahan karbon berapa ya. Di ringan, kokoh, udahlah top lah pokoknya. Teman-teman yang mau beli bisa kontak ke Hugo Store. Linknya ada di deskripsi video atau bisa ke Instagramnya Hugo Store. Di situ langsung ya. Mungkin untuk instansi, untuk pribadi terserah, untuk siapa saja yang kira-kira membutuhkan, karena dia memiliki kecepatan maksimum hingga 108 km per jam. Sudah ada ADS-B receiver, millimeter wave radar, terus bisa nge-follow kayak gini. Jadi memang canggih banget. Drone ini canggih banget, teman-teman, canggih banget. Oke, itu tuh review dari saya. Sorry, kebalik dari tadi.